Oke, assalamualaikum bosku. Di sore hari ini saya akan sharing tentang bagaimana memilih koin. Apa yang menjadi tolak ukur supaya orang pilih koin ini? Contoh koin A atau koin B. Oke, untuk materi kali ini bukan materi sih, pembahasan kecil lah. Di sini sebenarnya hanya dikhususkan bagi mereka yang baru belajar dunia cryptocurrency atau dalam hal ini belajar Bitcoin lah atau apalah. Dan bagi kalian yang sudah paham, silakan ditambahkan. Ini kira-kira menurut kalian bagaimana menjadi tolak ukur itu? Kalau saya, ini menurut pribadi saya ya, langsung saja. Kalau saya ada 3 tolak ukur yang menjadi pegangan bagi saya. Kalau saya mau pilih koin A, koin B, koin C. Itu. Yang pertama, menurut saya ini bosku ya. Oke, pertama satu, umur. Umur dari koin atau dari perusahaan yang menerbitkan koin itu sangat krusial mungkin itu bagi saya. Karena kalau kita lihat setiap koin yang diterbitkan itu kan awal mulanya itu mereka kan ini memberikan konsep tentang teknologi ke depan yang akan mereka berikan. Kebanyakan itu kan mereka baru memberikan sebuah konsep mau buat apa. Nah, itu biasa kalau yang masih baru. Kenapa saya pilih yang umur yang paling pertama? Umur koin itu menentukan dari beberapa proyek yang telah dijalankan. Contoh, kalau koin yang sudah berumur mungkin lagi 4 tahun lah atau 5 tahun, minimal lah 3 tahun, saya yakin ini project yang mereka kembangkan itu sudah mulai berjalan atau sudah ada, hanya masalah perbaikan itu. Ini, dan saya juga tidak bisa menentukan kalau yang mana yang lebih tua sebenarnya yang harus mahal sih atau yang berkualitas, atau yang baru muncul sebenarnya tidak berkualitas, bukan begitu. Ini kan menurut saya, pendapat pribadi saya, yang mana itu umur umur dari perusahaan yang menerbitkan koin itu wajib buat saya harus minimal 3 tahun. Itu itu menurut saya bro. Nah, kalau yang kedua itu fitur. Fitur fitur maksudnya di sini ini kan kan setiap cryptocurrency atau setiap koin itu kan, setiap token lah, atau ya bisa disebutkan lebih mudah lah, setiap token itu kan ada tujuan dan fungsi masing-masing. Ini entah dari koin A bertujuan untuk begini dan koin B untuk begini, pasti ada tujuan masing-masing. Cuma orang di sini kalau mbak pilih koin, orang perhatikan kira-kira tujuan yang mereka akan buat ke depannya ini akan bertahan lama dan bermanfaat banyak orang atau gimana. Itu dia, itu kalau menurut saya. Kira-kira oke, saya memilih koin token A. Nih, ternyata antara token A dan token B hampir sama. Ini fungsi dan tujuannya. Kita telusuri lagi. Oh, perbedaannya di sini. Atau kelemahan dari token B yang ini. Itu menurut saya sih. Jadi orang kalau macam memilih token tidak boleh langsung ikut-ikutan lah. Oh, si A pilih token A, ya saya harus pilih itu. Tidak boleh. Orang harus analisa sendiri. Karena yang tanggung resiko itu ya orang sendiri. Itu umur, fitur, dan apa yang terakhir itu ya? Nian, ekuitas. Maksudnya stok dari setiap koin itu. Stok.
Ini mungkin hanya anu saja ya, tidak, jangan terlalu fokus pada ini, karena kalau kita lihat kayak Ethereum kan, stok dari Ethereum itu kan banyak, tapi nilainya itu melambung tinggi. Sama Bitcoin, kita patokan di Bitcoin. Karena kenapa saya ambil stok begini, ini jumlah dari Bitcoin itu sendiri yang tersedia, karena prinsip saya begini, ke depan jika stok yang tersedia menipis atau tidak, dalam hal ini sisa sedikit, otomatis harga dari koin tersebut pasti akan mahal. Itu menurut saya. Kayak Bitcoin yang 20 jutaan yang stoknya, banyak perusahaan atau individu yang bondong-bondong ingin memiliki Bitcoin karena ini hanya terbatas koinnya yang tersedia. Tapi kalau kita lihat contoh kayak seperti anu lah, tidak bisa olos sih, yang tidak bisa juga kalau ambil patokan di stok ini hanya sebagai ini, jangan terlalu fokus ke yang tiga ya. Kayak koin Viro, token Viro, stoknya itu kayak Bitcoin, tapi harganya bahkan tidak melebihi dari Polkadot, tidak melebihi dari BNB, tidak melebihi dari Ethereum yang jumlahnya miliaran. Itu sih kalau anu. Jadi mungkin jangan terlalu fokus pada stok, tapi saya hanya menjelaskan sedikit. Ini kalau menurut saya begitu. Di kemudian hari semakin sedikit jumlah stoknya, pasti semakin mahal. Itu menurut saya. Oke, mohon maaf jika penjelasan saya berbelit-belit dan karena terlalu serius saya telah menggunakan bahasa daerah atau dialek daerah. Jika kawan-kawan belum terlalu paham, silakan ditanyakan di kolom komentar, dan mohon ditambahkan jika ada yang keliru dan kurang dari penjelasan saya. Oke kawan-kawan bosku, salam trader. Ingat jangan cut loss bosku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.